keluarga Mawa dan keluarga Inara apa sih mas? Enggak, Mawa. Kita nggak bahas Inara di sini. Tadi jadi menyebut Inara. Oh iya, enggak. Meralat sedikit. Oh, iya. Mawa aja. Nah, terus ini kan masih kategorinya terkait upaya-upaya perdamaian. Seberapa besar dan yakin perdamaian ini akan tercapai? Kita nggak bisa tahu, bisa juga tidak terjadi perdamaian, ya kan? Nggak apa-apa juga. Yang terpenting adalah effortnya dia. Bagaimana memperjuangkan bahwa dia mau damai, itu aja. Perkara itu tidak akomodir atau tidak dilakukan atau dia menutup pintu damai. Yang penting Insanul udah memperlihatkan kepada rekan-rekan semua dan media dan semua orang Indonesia bahwa dia gentleman, mau minta maaf dan mau datang ke keluarganya mau minta maaf. Itu poinnya. Tapi kalau tidak bisa ya sudah. Insanul juga tidak merendahkan diri sampai sejatuh mungkin gitu loh. Karena dia juga kan harus dinamis juga, apa yang dilakukan ke depannya seperti apa, karena dia harus ngurusin kerjaannya dan lain-lain aktivitas, ya kan? Itu yang harus dipikirkan. Tapi walaupun ini yang menjadi pokok penting buat Insanul karena mengganjal kan. Nah, untuk mengganjal ini karena saya lihat kemarin saya dalamin, makanya kenapa saya mau untuk membantu dan menjadi kuasa hukumnya dari Insanul, karena dia mau memperjuangkan istri sahnya. Itu yang terpenting buat saya. Kenapa saya mau melakukan ini? Karena saya perjuangkan. Selama dia masih memperjuangkan istri saya akan membantu gimana pun caranya. Tapi juga tidak ingin meninggalkan istri siri ya. Urusan belakangan. Oke, Insanul, ini berharap pemikiran ini salah. Artinya kalau seumpamanya Mawa berujung melakukan upaya gugat ke pengadilan agama, akankah Insanul ingin serta-merta mengambil hak asuh? Belum ada kepikiran sampai ke situ karena memang yang paling prioritas aku pikirin adalah untuk memperbaiki ini semua seperti apa sih. Tapi kan kelihatannya Mawa sendiri bersikeras yang sudah pemberitaannya kemarin itu kan begitu. Ya, aku kenal Mawa seperti apa. Dia ngomong kayak gitu kan karena dihasut sama orang. Ya kan? Karena kenapa? Kalau ini dia sampai melakukan seperti itu, yang berhasil orang-orang yang ada di belakang Mawa. Ya kan? Makanya mau cepet kita bongkarnya orang-orang yang di belakang ini. Bukan aku nantangin atau gimana ya. Cuman aku kenal Mawa seperti apa. Jadi di sini sebenarnya kita dalam rangka untuk menyelamatkan Mawa juga sebenarnya. Kasihan juga kan jadi hasut terus. Kecurigaan kamu yang hasut ini pihak keluarga atau orang luar? Banyak situasinya. Artinya sudah mengantongi ya orang-orang ini. Iya. Nanti juga menjadi saksi juga. Atau malah dilaporkan. Kita lihat nanti perkembangannya di Barreskrim, tapi yang jelas nama-namanya udah dikantongin sama bawa penyidik, dan itu udah naik sidik ya. Jadi nanti ya biar dari tugas baru kepolisian aja lah. Patut diduga juga nggak sih ada pihak yang tadi Insanul bilang pihak lain yang mengasuh Mawa mantan seseorang. Gak berani nuduh ya? Iya, ini dugaan aja. Gak berani nuduh. Itu kemarin Bang Tommy langsung. Iya, kalau semua tuh praduga, diduga inisial nanti. Mungkin itu nanti inisial itu yang akan dipanggil. Kita bisa namakan terduga karena proses hukum ini kan masih bergulir. Polisi lagi nyari siapa yang pertama dipanggil. Runtutannya tuh pasti jelas peristiwa itu. Nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa dipotong juga. Karena tuh kayak semacam kesesuaian antara benang satu terus berjalan. Jadi kayak rantai. Nggak bisa potong juga. Karena tuh nyambung tuh. Ya, makanya kan ini karena mata rantainya nyambung, artinya dengan yang terkait illegal access ini kan hanya beberapa pihak yang bisa melakukan akses tersebut kan. Iya. Nah, artinya sosok orang ini
kemungkinankah patut diduga juga? Jadi segala sesuatu itu yang terjadi ini adalah kita menduga ya, ada dalangnya, menduga ya namanya menduga. Ada orangnya, atau mungkin ada yang dia tahu bahwa ini terjadi, nggak mungkin berdiri sendiri, ya kan? Nah, ini ada orang, ada salah satu permufakatan, ada satu perencanaan, ya, dan tidak bekerja sendiri gitu loh. Kalau bekerja sendiri kan nggak mungkin nih, tersistematik banget nih kan gitu. Dari mulai mengambil, tugas kita mengedit, terus dari mengedit mentransformasikan, ngirim ke A, ke B, ke C, itu kan dikirim udah lebih daripada 3 orang, 5 orang, bahkan lebih. Apalagi karena kan aku ini berdasarkan analisa aku ya, jadi berdasarkan sepengetahuan aku kan kebetulan orang IT juga karena kuliahnya kemarin IT, kita bisa nge-trace bahwasanya memang ada pihak-pihak tertentu dugaan ya menggunakan buzzer gitu kan, menggunakan akun-akun bodong seperti itu gitu kan, karena aku nge-trace sendiri itu dugaan aku ya kan, karena kan kemarin aku coba menganalisa case ini seperti apa ya kan, jadi artinya memang ada dugaan perencanaan yang matang sehingga memang ya, digunakanlah momen ini untuk memonetize, mengambil keuntungan, ya itu nanti baru diungkap sama kepolisian. Pak Tommy, ini berbicara hukum berawal dari sebuah peristiwa dulu ya rangkaiannya. Apakah yang bersangkutan ini merupakan orangnya? Sakit hati kah atau gimana? Iya, awal muasalnya itu ya pertama ada kesakit hatian, dugaan kita ya, karena ini cerita ini kan rangkaian peristiwa terus diambil saksi-saksi, terus alat bukti, nah itu udah ketahuan nih adanya sakit hati. Dari sakit hati itu terjadinya hal seperti itu, apa namanya, mengambil tanpa hak tadi, mengambil tanpa hak, terus diambil, dugaan kita juga diedit karena ada 7 bagian tadi kan gitu. Dari itu baru dipindahkan ke orang lain, dari orang lain ini kepindahkan lagi ke orang lain, terus estafet penyidik. Nah, terakhir ke penyidik Polda. Oleh karenanya, karena sekarang ada di penyidik Polda, tentunya karena proses sidik di Barreskrim sudah berjalan, otomatis prosesnya sudah jalan nih. Siapa orang-orang itu kan pasti mengambil sampelnya, itu jadi pembanding nanti, baru dilakukan laboratorium forensik. Seperti itu nanti jelasnya, detailnya secara rigid semuanya nanti biar pihak penyidik lah yang bisa memberikan informasi yang lebih lanjut ya. Misalnya sendiri mengalami kerugian apa sih dengan permasalahan ini? Banyak bos ya, tentunya dari finansial baik ya, sosial pastinya, kemudian ya psikis juga, karena ya kemarin kita bisa lihat sendiri, nggak perlu dites lagi sebenarnya, teman-teman sendiri sebenarnya udah bisa lihat lah dari ya, kemarin ada cancel culture, kemudian aku ada tuduhan-tuduhan tertentu ya kan. Berarti bisnis terganggu Sangat terganggu karena kan kabarnya kan sedang mau melakukan sebuah bisnis travel marketplace itu ya, sangat terganggu. sampai mengalami kerugian berapa? Nggak usah dibilang di sini lah, nanti nanti aja itu yang jelas rugi banyak. Tapi lelah nggak sih ngadepin proses hukum yang tuntutannya sangat sering gitu, hari-hari harus dia sering ke kantor polisi? Pastinya sih. Ya gimana lagi mau sebenarnya seperti itu kan, rindunya seperti itu. Tapi kalau udah nyemplung di dunia ini udah mendekati dunia entertain, ibaratnya kamu udah dikenal banyak orang, ada niatan untuk berkarir di dunia entertain nantinya? Belum ada kepikiran, tapi memang kemarin memang sempat ada undangan-undangan buat job yang mungkin
mungkin semacamnya Tawaran film. ya ada tawaran film dan lain-lain, tapi mungkin nanti itu dipikir dulu sambil jalanin proses hukum ini supaya cepat selesai, karena mau bagaimanapun output aku muncul ke publik itu bukan untuk mengambil keuntungan-keuntungan, ya kan, aku hanya ingin mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi sesuai faktanya seperti itu. Karena banyak banget kan di media yang lain yang ngomong dengan narasi-narasi yang menyudutkan seperti itu. Bukan berarti aku melakukan pembelaan, ya aku tetap aku salah gitu. Tapi di sini ya kami fokusnya untuk mencari solusi, bukan untuk bergulir terus dengan masalah. Sudah. Iya. Apa? Misalnya ada yang mau disampaikan nggak untuk Mawa atau mungkin ada juga? Ya, pengen cepet damai aja semuanya gitu kan, karena kita hidupnya yang kita cari kedamaian kan. Buat apa kita nyari ribut terus? Nyari ribut itu kan karena ada pihak-pihak tertentu tadi kan yang memanfaatkan. Kalau cepet inilah sadar, sama-sama sadar lah, introspeksi diri lah, aku juga terutama. Terlebih udah mau bulan Ramadan, Iya. udah mau Ramadan, Lebaran, berarti tahun pertama mungkin kamu juga bareng anak dari Semoga bisa bareng, kita upayakan. Berarti kamu meyakini Mawa itu masih mencintai kamu ya untuk sampai saat ini? Kalau batin aku sih mengatakan seperti itu. Oke. Ya. Makasih Insan.